Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Trihandini dengan NIM 23140159. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi yang sebelumnya sudah kami pelajari, yaitu tentang profil pelajar Pancasila dan proyek penguatannya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah dari profil pelajar Pancasila dengan Ibu dosen pengampu, Ibu dosen Febrianti Yuli Satriani SPDI MPD. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu profil pelajar Pancasila. Apa sih yang disebut dengan profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah gambaran ideal dari peserta didik di Indonesia yang memiliki kompetensi global dengan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, profil ini menjadi tujuan atau akhir dari proses pendidikan nasional. Pelajar yang memiliki profil Pancasila diharapkan mampu berperan aktif di lingkungan sekitar dengan membangun masyarakat yang lebih adil, makmur, dan juga beradab. Nah, kemudian ada 6 dimensi utama dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan juga berakhlak mulia, yaitu memiliki keyakinan agama yang kuat dan juga meyakinkan dalam kehidupan sehari-hari berakhlak mulia. Dan yang kedua yaitu ada kebinekaan global, yaitu mampu menghargai perbedaan, interaksi dengan budaya lain, dan juga toleransinya yang tinggi. Yang ketiga yaitu gotong royong, mampu bekerja sama, bergotong royong, dan peduli terhadap sesama. Dan yang keempat yaitu mandiri, mampu bertanggung jawab atas proses dan nilai belajarnya sama. Yang kelima yaitu belajar kritis, mampu menganalisis, mengevaluasi, dan juga mengambil keputusan yang tepat. Yang terakhir yaitu kreatif, mampu menghasilkan gagasan dan karya orisinal yang bermanfaat. Materi yang kedua yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering kita sebut sebagai P5. P5 adalah bentuk implikasi kurikulum merdeka yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan nyata yang bermakna. P5 tidak bersifat mengajar ketentuan materi, melainkan mengutamakan proses pembelajaran yang mendalam dan juga reflektif. Dan yang ketiga yaitu gambaran pelaksanaan proyek profil Pancasila. Pelaksanaan proyek dilakukan secara fleksibel dalam hal dan juga waktu, metode, dan pendekatan. Nah, sekolah memiliki kebebasan memilih tema yang sesuai dengan kondisi ini, kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Beberapa contoh tema proyek yang dapat dipilih yaitu yang pertama ada kehidupan berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, suara demokrasi, kewirausahaan, dan juga rekayasa dan teknologi. Nah, dan yang keempat ada prinsip-prinsip proyek penguatan profil Pancasila. Nah, ada berbasis nilai-nilai Pancasila, jadi seluruh aktivitas dalam proyek harus menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contoh nyatanya seperti proyek dengan tema kearifan lokal. Ini dapat mengajak siswa meneliti dan juga mempresentasikan adat istiadat di daerahnya. Seperti ada upacara dari khas Sunda, kemudian alat musik tradisional, atau juga permainan tradisional. Ini akan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menghargai keberagaman. Kemudian holistik dan juga kontekstual, seperti proyek mengintegrasikan berbagai bidang ilmu dan dikaitkan dengan kehidupan nyata di lingkungan sekitar. Contoh nyatanya bisa mengambil proyek tentang gaya hidup berkelanjutan dengan meneliti penggunaan plastik di sekolah dan membuat solusi nyata seperti gerakan membawa tempat makan sendiri. Nah, kemudian ada berpusat pada peserta didik. Siswa berperan aktif dalam setiap tahap proyek, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Contohnya, bisa kita ambil tema dari kewirausahaan. Siswa merancang produk sendiri, misalnya kerajinan daur ulang, menyusun rencana bisnis sederhana, dan menjual produk dalam budget sekolah. Kemudian ada interdisipliner dan juga kolaboratif. Proyek membangunkan beberapa mata pelajaran dan mengedepankan kerja sama tim. Contohnya nih, dalam sebuah suara demokrasi melibatkan pelajar PPKN, Bahasa Indonesia, dan juga seni budaya. Siswa membuat simulasi pemilu OSIS
dan kampanye dengan desain poster, pidato, dan media sosial. Kemudian ada berorientasi pada proses dan hasil belajar. Penilaian tidak hanya pada produk akhir, tapi juga pada proses berpikir, kerja tim, dan juga refleksi siswa. Contohnya dalam proyek tentang bangunlah jiwa dan raganya, siswa tidak hanya diminta membuat video kampanye hidup sehat, tapi juga menuliskan jurnal harian yang mencatat kebiasaan sehat mereka. Fleksibel dan keberlanjutan. Proyek disesuaikan dengan kondisi sekolah dan bisa terus berkembang dari waktu ke waktu. Contoh nyatanya seperti sekolah di daerah pesisir memiliki tema gaya hidup berkelanjutan dengan fokus pada pelestarian laut. Lalu menjadikan program tahunan seperti membersihkan pantai atau membuat ekobrik dari sampah plastik. Nah, dan yang terakhir yaitu manfaat proyek profil pelajar Pancasila. Yang satu, membentuk karakter siswa yang sesuai dengan nilai Pancasila, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga kolaboratif. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri dan juga tanggung jawab, mendorongkan kepedulian siswa dan kesadaran terhadap isu-isu global dan lokal. Nah, dan yang terakhir yaitu memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan nyata. Nah, ini ada salah satu contoh penerapan P5 di sekolah dasar. Kemudian ada contoh kerajinan yang dibuat oleh siswa. Kemudian ada makanan khas tradisional dari Betawi. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.